Hai hai hai, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online Bina Warga Minggu tanggal 16 Juni 2024. Adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, hari ini kita akan dilayani oleh Kakak Imelda, kakak sendiri dari GKII Immanuel Sudiang Makassar, dan yang akan bercerita firman Tuhan oleh Kakak Elisa dari Gereja Kristen Jawa, Jakarta. Nah, adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini? Pasti semua sudah siap. Kakak percaya adik-adik di rumah pasti sudah mandi, sudah sarapan, sudah berpakaian rapi, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Oke, adik-adik di rumah bisa tenang, duduk, siapkan diri. Kita mau masuk dalam ibadah kita mau mengawali ibadah sekolah minggu kita dengan pujian dari terbit matahari. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan gerakan. Adik-adik bisa ikuti kakak, oke? Mari bernyanyi untuk Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik silahkan duduk kembali, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan memuji kebesaran nama-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu. Khususnya hari ini di mana Tuhan Engkau menolong kami, memberkati kami, menjaga kami di istirahat kami. Dan hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa Tuhan menolong kami selalu dalam kebaktian sekolah minggu online kami, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik, dan kami dapat memuji, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan mendapat berkat dari cerita firman Tuhan yang kami dapat, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Elisa. Jadi sudah siap untuk mendengarkan firman?
Ya, pasti semua adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Elisa. Namun sebelum itu, Kakak mau undang lagi adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Yesus sayang padaku. Pasti adik-adik di rumah semua tahu kan lagu ini? Nah, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku dengan gerakan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulangi pujian ini ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, dipersilahkan Kakak Elisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Hai, salam adik-adik. Apa kabar semua? Semangat dan sehat. Jumpa lagi dengan Kak Elisa dalam Kebaktian Anak Online bersama Bina Warga. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk sekarang kita berdoa dulu. Semuanya sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami akan bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain secara online mengikuti Kebaktian Anak Online bersama Bina Warga. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat merenungkan, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum lebih jauh kakak mau bertanya, pernah nggak kalian melakukan perjalanan yang jauh sekali dari tempat tinggal kalian saat ini? Hah? Pernah? Wah, kemana? Tempat manakah yang kalian kunjungi? Bali, terus Bandung, wah, Singapura, wih, ada yang pergi ke Eropa, hebat. Ternyata tempat baru yang kalian kunjungi banyak sekali. Di berbagai tempat baru yang kita kunjungi, kita akan berjumpa dengan kebudayaan yang baru, makanan yang baru, juga orang-orang baru. Mereka berbeda bahasa, berbeda warna kulit, juga tentu saja berbeda latar belakang budaya. Namun, kita tetap harus bersikap baik agar tidak mendapat masalah. Seperti cerita kakak berikut ini.
Filipus merah yang baik hati. Pada suatu ketika, ada sebuah bus berwarna merah menyala bernama Moni. Dia dikenal karena kebaikan dan kemauannya untuk membantu semua orang. Suatu hari, Moni sedang dalam perjalanan seperti biasa, mengantarkan orang ke tempat tujuan. Moni sangat baik hati dan selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan tanpa memandang usia, warna kulit, bahasa, atau perilaku mereka. Suatu ketika, Moni membantu seorang wanita lanjut usia naik ke bus dengan selamat. Bahkan ketika ada seorang pria yang tanpa sengaja menumpahkan air ke dalam bus, Moni tetap tenang. Kesabaran dan pengertiannya sangat mengagumkan. Di lain waktu, Moni memperhatikan seorang anak laki-laki yang berlari mengejarnya agar tak ketinggalan. Moni segera berhenti dan menunggu anak laki-laki itu menyusul dan naik bus. Kebaikan dan kasih sayang Moni menjadikannya teladan kemanusiaan yang cemerlang. Jadi, bersikap baik terhadap satu sama lain seperti Moni bisa membantu mendapatkan banyak teman baik dan bersenang-senang bersama. Mari sebarkan kebaikan dan jadikan dunia ini tempat yang lebih membawa sukacita. Nah, cerita Alkitab kita hari ini juga masih berkaitan dengan sebuah perjalanan dan juga teman-teman baru seperti Moni dalam cerita kita tadi, yakni perjalanan Filipus bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia. Saat berada di Samaria, Filipus sedang sibuk sekali melayani dan mewartakan Injil kepada orang-orang. Lalu tiba-tiba malaikat datang menyuruh Filipus untuk pergi ke selatan menuju jalan-jalan di padang gurun dari Yerusalem ke Gaza. Kira-kira jaraknya 1.500 miles atau 2.400 kilometer. Wah, jauh sekali. Filipus adalah seorang yang dihormati dan setia. Ia adalah salah satu dari 12 diaken atau murid Yesus yang dipilih untuk membantu para rasul. Filipus mewartakan Injil di Samaria. Di sana banyak sekali orang percaya kepada Yesus. Tetapi kemudian Tuhan membawanya ke padang gurun yang tenang. Filipus tidak menolak. Ia justru senang dan taat kemanapun Tuhan mengutus. Dalam kisah Alkitab kita hari ini, orang Ethiopia, Sida-Sida itu sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah di Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Sida-Sida ini membaca kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Tetapi ia tidak tahu tentang apa yang dimaksud dari kitab Nabi Yesaya itu. Lalu Filipus menjelaskannya dan pada akhirnya Sida-Sida dibaptis. Sida-Sida dari tanah Ethiopia. Filipus adalah salah satu dari 12 pengikut Yesus. Ia sedang sibuk memberitahu orang-orang tentang Yesus ketika malaikat berbicara kepadanya. Filipus, pergilah ke jalan dari Yerusalem ke Gaza. Di sana ada seorang pejabat penting dari Ethiopia yang mengendarai keretanya. Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya setelah pulang dari ibadah di Yerusalem.
Filipus pun berlari di samping kereta dan berbicara kepada sida-sida itu. "Apakah Anda memahami isi kitab itu?" Sida-sida dari Etiopia menjawab, "Tidak, saya butuh seseorang untuk menjelaskannya kepada saya." Sida-sida itu pun menghentikan keretanya dan mempersilahkan Filipus duduk bersamanya. Kitab suci pertama yang dibaca orang Etiopia itu adalah menjelaskan bahwa dia seperti seekor domba yang digiring untuk disembelih. Dia tidak berkata apa-apa dan meninggal tanpa anak yang dapat melanjutkan silsilah keluarganya. "Jadi tolong beritahu saya, siapa yang dibicarakan Nabi Yesaya ini?" kata sida-sida itu. Filipus kemudian menjelaskan bahwa Nabi Yesaya menulis tentang Yesus. Dan ketika mereka meneruskan perjalanan, sida-sida dari Etiopia itu percaya kepada Yesus. Tak lama kemudian, kereta itu mendekati sungai. Sida-sida itu bertanya, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Maka mereka kemudian menghentikan kereta itu. Dan Filipus membaptis sida-sida itu. Ketika mereka keluar dari air, Tuhan ingin Filipus berkhotbah di tempat lain. Jadi, tiba-tiba saja Filipus menghilang. Ia sudah pergi. Demikian, sida-sida dari Etiopia itu pun pulang ke rumah dengan hati penuh sukacita. Nah, adik-adik, apa hal terbaik yang harus kita lakukan ketika kita tidak memahami sesuatu? Ya, bertanya. Seperti sida-sida dari Etiopia tadi, ia tidak tahu tentang isi Alkitab. Ia kemudian meminta Filipus untuk membantu menjelaskannya. Seperti ketika kita sedang kebingungan mencari alamat di tempat yang baru kita kunjungi, maka kita bertanya kepada orang yang kita jumpai. Meskipun tidak kenal, tetapi kita harus percaya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Filipus tidak kenal dengan sida-sida dari Etiopia, tetapi ia mau menolong. Ia menjelaskan yang tidak dimengerti sida-sida itu. Pada akhirnya, sida-sida dari Etiopia itu percaya kepada Yesus lalu dibaptis. Ia pun pulang dengan membawa sukacita karena ia telah menerima keselamatan yang daripada Yesus. Jadi, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita belajar satu, Tuhan menolong kita melalui orang lain. Dua, Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang membawa sukacita. Ketiga, Tuhan mengasihi semua orang, maka kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Yang keempat, kita harus taat dan percaya kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk dengan lantang kita ucapkan ayat emas kita yang diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Nah, sekarang yuk kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Kami
boleh percaya kepadamu. Kami boleh mendapatkan keselamatan dan kami boleh merasakan sukacita. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi semua orang. Kami tidak ingin membeda-bedakan teman, karena Tuhan mengasihi kami semua tanpa membeda-bedakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebagai penutup dalam kebaktian kita hari ini, kakak akan mengajak kalian semua untuk melakukan aktivitas. Yuk, kita mulai. Nah, itu tadi hasil aktivitas kita. Lucu bukan? Dari barang sederhana, barang bekas, kita bisa membuat sesuatu yang mengingatkan kita pada firman Tuhan kita hari ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik di rumah, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Luar biasa bukan? Kakak harap semua adik-adik di rumah menyimak dengan baik cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Elisa. Kakak harap juga adik-adik di rumah mendapat berkat dari cerita firman Tuhan hari ini. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa siapkan persembahannya, dan persembahannya bisa disimpan di dalam amplop. Dan kalau adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu secara langsung minggu depan, persembahannya bisa diberikan kepada guru sekolah minggu di tempat adik-adik beribadah sekolah minggu. Oke, mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyi dari pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih karena Tuhan memberkati dan menyertai kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih dapat berguna bagi pelayanan di tempat adik-adik bergereja masing-masing. Tuhan, kami
bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Elisa. Kiranya adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan dapat diberkati dan terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka, sehingga senantiasa berkat dan kemurahan Tuhan mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua yang senantiasa mendidik, membimbing, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu Yesus Kristus, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh kuat, teguh iman di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani hari ini, baik pemimpin pujian maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Senantiasa juga Tuhan memberkati. Dan pelayanan ibadah sekolah minggu online Bina Warga, senantiasa juga Tuhan menolong, menyertai pelayanan ini, sehingga kami semua dapat diberkati melalui pelayanan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan dan dibesarkan selalu. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, dan senantiasa tolonglah kami dalam menghadapi segala kehidupan yang kami lewati, tuntunan Tuhan, dan biarlah kami senantiasa bersandar hanya pada Tuhan, berharap hanya pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang adik-adik berdiri lagi. Kita mau bernyanyi dengan pujian Jalan Serta Yesus. Ini pasti ada gerakannya. Jadi adik-adik di rumah bisa ikuti kakak ya gerakannya. Oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Mari kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami disertai oleh Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya puji-pujian, doa, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya pun kami senantiasa terus memuji, membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Maka dari itu kami mohon pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah sekolah minggu online kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu online kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.